Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wulan Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar-dasar mengajar atau KDM dalam pembelajaran matematika. KDM adalah keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang dia ajarkan. KDM merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Di antara keterampilan yang sangat banyak tersebut, terdapat 8 KDM yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut dengan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran yang isinya menyangkut penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Apersepsi berisi penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah dikuasai atau diketahui siswa sebelumnya. Tujuan apersepsi disampaikan untuk menyiapkan suasana mental siswa terhadap hal-hal yang akan dipelajari. Tujuan pembelajaran disampaikan terkait dengan apa yang harus dikuasai siswa setelah maupun selama pembelajaran berlangsung. Penyampaian motivasi perlu dilakukan agar siswa mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh anak setelah mempelajari materi tersebut. Lalu, yang dimaksud dengan keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam RPP, kegiatan menutup pelajaran biasanya disebut dengan penutup atau kegiatan akhir pembelajaran yang isinya menyangkut refleksi proses pembelajaran yang akan dilakukan, merangkum materi pelajaran yang telah dibahas, bahkan bisa memberi kuis. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh positif terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pengaruh positif itu salah satunya adalah timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan, dan siswa mengetahui kontrak belajar yang akan dilakukan, sehingga siswa mengetahui batas-batas tugas atau perilaku yang akan dikerjakan. Prinsip-prinsip keterampilan yang digunakan untuk membuka dan menutup pelajaran adalah: yang pertama, bermakna, dan yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Yang kedua, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang mengajukan pertanyaan dengan menggunakan keterampilan bertanya secara tepat dapat mengharapkan tercapainya beberapa tujuan. Salah satunya, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu materi dan memusatkan perhatian siswa terhadap suatu materi atau konsep. Agar tujuan pertanyaan yang diajukan guru terhadap siswa tercapai, maka guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan melalui ekspresi wajah, suara, gaya, atau gerakan tubuh. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari. Salah satunya, mengulangi pertanyaan sendiri, lalu mengulangi jawaban sendiri, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, dan menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Lalu, komponen-komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, lalu penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir sebelum menunjuk salah satu siswa untuk menjawab, dan pemberian tuntunan kepada siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar jika siswa menjawab salah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keterampilan memberi penguatan. Adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut.
Pemberian penguatan dan penerapannya serta bijaksana dan sistematis berdasarkan cara dan prinsip yang telah dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Dan yang terakhir, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Agar penggunaan penguatan efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip berikut ini. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Dan yang terakhir, menghindari penggunaan respon negatif. Guru dalam memberikan penguatan dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, penguatan dapat dilakukan kepada pribadi tertentu. Yang kedua, penguatan pada kelompok siswa. Yang ketiga, pemberian penguatan dengan segera. Dan yang keempat, variasi dalam penggunaannya. Komponen-komponen yang perlu dipahami guru dalam memberikan penguatan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan verbal. Yang kedua, penguatan nonverbal, seperti gerak mimik dan gerakan badan. Dan kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan tak penuh. Yang ketiga, penguatan juga dapat berupa hadiah materi atau sesuai karakteristik siswa. Yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi, yaitu keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran dapat dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru meliputi yang pertama, menggunakan variasi suara, lalu memusatkan perhatian, dan membuat kesenyapan, lalu mengadakan kontak pandang, serta mengubah posisi guru dalam kelas. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran, yaitu yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, lalu yang kedua dapat didengar, dan yang terakhir yang dapat diraba atau dimanipulasi. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, misalnya dengan meminta siswa yang menerangkan konsep di depan kelas dan guru serta siswa lain yang akan menanggapi. Dalam KDM lanjutan, yang kelima adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Agar keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini efektif dan efisien, maka peran guru dalam pembelajaran lebih banyak sebagai yang pertama, organisator kegiatan pembelajaran, yang kedua, salah satu sumber informasi bagi siswa, yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar, yang keempat, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, yang kelima, pendiagnosis kesulitan siswa dan pemberi bantuan pada siswa sesuai kebutuhannya, dan yang terakhir, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, yang kedua, keterampilan mengorganisasikan, yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan yang terakhir, keterampilan merencanakan dan melaksanakan. Yang keenam, keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran, yaitu keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Beberapa tujuan yang ingin dicapai guru dalam memberikan penjelasan di dalam kelas antara lain, membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar, dan membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan prinsip. Berikut beberapa alasan perlunya guru menguasai keterampilan menjelaskan dengan baik. Yang pertama
agar guru tidak mendominasi kelas dengan informasi lisan, maka penting bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembicaraan sehingga penjelasan guru bermakna bagi siswa. Yang kedua, guru harus mengenal tingkat pemahaman siswa dalam menyajikan informasi, karena kadang penjelasan tidak jelas bagi siswa, hanya jelas bagi diri guru sendiri. Prinsip-prinsip dalam memberikan suatu penjelasan, yaitu penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran, tergantung keperluan. Penjelasan juga dapat diselingi dengan pertanyaan. Penjelasan harus relevan dengan pembelajaran. Penjelasan dapat diberikan jika ada pertanyaan dari siswa atau dapat juga telah direncanakan oleh guru. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Merencanakan penjelasan meliputi isi pesan atau materi yang terpilih dan disusun secara sistematis disertai dengan contoh-contoh. Yang kedua, penerima pesan atau siswa, yaitu kepada siapa penjelasan itu disajikan. Menyajikan suatu penjelasan yang meliputi berikut ini. A. Kejelasan dapat dicapai dengan cara penggunaan bahasa yang jelas, volume suara yang keras dan tidak lemah agar siswa dapat mendengar, dan berbicara yang lancar. B. Penggunaan contoh dan ilustrasi dengan mengikuti pola pikir induktif atau deduktif. C. Pemberian tekanan pada butir yang dianggap penting dengan cara memberi variasi tekanan suatu pada materi yang dianggap penting. Dan yang terakhir, memberikan balikan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri. 7. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Kelompok diskusi yang dimaksud adalah suatu percakapan yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, melibatkan 2-6 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka dan setiap anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anggota yang lain. Lalu, mempunyai tujuan yang sama yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok dan berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Berdasarkan paparan di atas, yang dimaksud dengan keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil adalah keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Peran guru di sini hanya sebagai koordinator, moderator, atau fasilitator jalannya diskusi dalam pembelajaran. Diskusi didahului dengan perencanaan dan persiapan yang matang, yang meliputi pemilihan topik yang akan didiskusikan, penyiapan informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik yang akan didiskusikan, sehingga siswa memiliki latar belakang yang sama. Persiapan sebaik-baiknya sebagai pemimpin diskusi, penetapan banyaknya anggota kelompok agar efektif, dan pengaturan tempat duduk agar setiap anggota kelompok dapat berinteraksi dengan anggota yang lain. Diskusi mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan maksimal, antara lain sumber yang dimiliki kelompok lebih kaya daripada individu, anggota kelompok yang kemampuannya kurang mempunyai kesempatan mengemukakan idenya dan dapat belajar kepada anggota yang kemampuannya lebih, dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Diskusi mempunyai kelebihan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, antara lain memerlukan waktu lama, diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, dan dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang harus diperhatikan yang sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian yang dapat dilakukan dengan cara merumuskan tujuan pada awal diskusi, serta mengenalkan topik atau masalah dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang mengunggah rasa ingin tahu, dan masih banyak lagi. Yang kedua,
memperjelas masalah atau pendapat. Dapat dilakukan dengan cara menguraikan kembali atau merangkum pendapat tersebut hingga menjadi jelas. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa dengan cara meneliti apakah alasan yang dikemukakan mempunyai dasar yang kuat, atau memperjelas hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati. 4. Meningkatkan pendapat siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kunci yang menantang mereka untuk berpikir. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan cara memancing pendapat siswa yang enggan berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan siswa lain. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran efisien dan efektif. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa adalah mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Lalu membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib di kelas dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Lalu tujuan bagi guru adalah mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik. Lalu memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan 6 prinsip. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dapat dilakukan dengan salah satu cara menunjukkan sikap tanggap yang dapat ditunjukkan dengan cara memandang dengan seksama, gerak mendekati, memberikan pernyataan, memberikan reaksi terhadap gangguan, dan ketaacuan siswa. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon negatif siswa yang berkelanjutan. Dalam mengatasi hal ini, guru dapat menggunakan strategi sebagai berikut. A. Memodifikasi tingkah laku dengan cara yang pertama, mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberi contoh dan bimbingan. Yang kedua, meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Yang ketiga, mengurangi munculnya tingkah laku yang kurang baik dengan memberi hukuman. B. Pengelompokan proses kelompok yang harus diperhatikan guru adalah yang pertama, memperlancar tugas. Yang kedua, memelihara kegiatan kelompok. C. Menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah dengan cara yang pertama, pengabaian yang direncanakan. Yang kedua, campur tangan dengan isyarat. Yang ketiga, mengawasi dari dekat. Yang keempat, mengakui perasaan negatif siswa, dan masih banyak lagi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika dalam presentasi ini saya memiliki banyak salah ucap dan salah ketik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.